Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya watin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Arif Setiawan, Sarjana Komputer Magister Engineering selaku Ketua Program Studi Pendidikan Teknik Informatika FKIP UMS. Yang kami hormati Bapak Zamzami Zainuddin, PhD, selaku pembicara kuliah umum pada hari ini. Yang kami hormati Bapak Hardika Hirnawan, Sarjana Pendidikan Magister Sains, selaku moderator, serta hadirin peserta kuliah umum yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kita, sehingga kita dapat menghadiri acara kuliah umum dengan tema Curriculum and Instructional Technologies Development pada Kamis 6 Juli 2023 dengan keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Hadirin serta teman-teman yang berbahagia, sebelum acara dimulai, saya Naufiana Pitarosa selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan Bangsaan Indonesia Raya dan Sang Surya, yang ketiga sambutan, yang keempat acara inti, yang kelima penutup. Demikian susunan acara pada pagi hari. Masuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita awali acara pagi hari ini dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Sang Surya. Tuhan
Acara yang ketiga adalah sambutan dari Ketua Program Studi Pendidikan Teknik Informatika kepada Bapak Arief Setiawan, Sarjana Komputer Magister Engineering, dipersilahkan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah hingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul secara daring lagi ya, setelah sekian lama acara kita online semua. Nah, kali-kali kita daring lagi karena kebetulan kita mendapat pembicara dari luar negeri. Kami ucapkan selamat datang Pak Zamzami. Ini kedua kalinya datang di PTI ya, walaupun secara daring semua. Salawat dan salam selalu kita curahkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak. Yang saya hormati Bapak Zamzami selaku pembicara, kemudian juga ada beberapa dosen yang menyempatkan untuk bergabung pada pagi hari ini. Dan tak lupa teman-teman mahasiswa semua, jangan lupa minggu ini minggu tenang ya, siap-siap untuk UAS minggu depan. Jangan lupa dipersiapkan. Kita UAS mulai hari Senin tanggal 10. Untuk jadwalnya juga dilihat di sistem akademik masing-masing. Kemudian untuk biasanya yang belum bayar SPP itu belum bisa mendapatkan kartu ujian. Nah, silahkan bisa mengurus ke ruang panitia pada hari H ujian untuk mendapatkan kartu pengganti. Ini biasanya sering lupa. Jadi teman-teman tidak usah khawatir, tetap bisa ikut ujian. Nah, untuk kuliah umum ini merupakan kegiatan rutin ya untuk semester ini, bahkan sudah ini ketiga kalinya. 2 kali secara luring dan ini secara daring, dan alhamdulillah kita mendapatkan pembicara yang luar biasa dari Pak Zamzami. Ini merupakan kali kedua beliau mengisi kuliah umum kita, dulu pas zaman COVID kalau tidak salah ya, dulu mengisi tentang media pembelajaran. Nah, hari ini materinya tentang kurikulum dan instructional technology development. Ini request dari Pak Dika. Ya, jadi tolong minta bantuannya untuk men-sharing ilmunya kepada teman-teman mahasiswa di pendidikan teknik informatika. Nah, terakhir ya saya ucapkan terima kasih ke MC, ke panitia, admin, kemudian Bapak Ibu dosen yang menyempatkan bergabung, dan juga teman-teman walaupun ini minggu tenang sudah menyempatkan diri untuk join ke kuliah umum ini. Terima kasih. Akhir kata, naksminallah wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan yang disampaikan oleh Bapak Arief Setiawan, Sarjana Komputer Magister Engineering selaku Ketua Program Studi Pendidikan Teknik Informatika. Saya ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya adalah acara inti, yaitu penyampaian materi dengan tema Curriculum and Instructional Technologies Development yang akan dipandu oleh moderator. Kepada Bapak Hartiga Dwi Hernawan, Sarjana Pendidikan Magister Sains selaku moderator, saya persilahkan. Ya, terima kasih Novi. Nah, nanti teman-teman lupa Hermawan ya, bukan nanti Hernawan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Oke, sebentar. Ya, terima kasih Pak Arief, ya, Kaprodi PT UMS, dan juga rekan-rekan dosen yang lain di sini. Saya lihat ada Pak Dias juga, dan juga tadi ada Pak Eko. Terima kasih atas kehadirannya, dan juga
ada Pak Rian juga ini ya, dan rekan dosen-dosen yang lain juga bergabung. Terima kasih sekali, dan mahasiswa di PT UMS saya lihat ada dari beberapa angkatan yang juga bergabung, yang tentunya juga terima kasih Pak Zamzam, saya biasanya manggilnya Pak Zamzam ini berarti langsung live dari Malaysia ya, Pak. Betul Pak Hardika dari Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Ya, belakangnya sudah kelihatan ya Twin Tower-nya. Itu Twin Tower asli atau Ini asli nih depannya nih. Asli. Gimana kabarnya Pak Zamzam? Alhamdulillah baik, Pak Hardika. Apa kabar? Alhamdulillah setahun baik ya, juga. setahun tidak berjumpa ya. Iya, setahun tidak berjumpa. Aduh, semoga segera berjumpa kembali. Nanti doakan saya bisa ke Malaysia. Insya Allah ditunggu. Ya. Oke, sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu nih Pak Zamzami itu kira-kira sekarang aktivitasnya apa? Kalau sekarang itu sebagai senior lecturer dan juga sebagai chair of the Central for Curriculum and Interprofessional Technologies ya di Faculty of Education di University of Malaya di Malaysia. Nah, kalau Pak Zamzami ini S2-nya kemarin juga di UM, University of Malaya, dan sekarang pun mengajar di sana ya. Tapi untuk S3-nya itu mengambil PhD in Information and Technology Studies. Waktu itu bareng ketika saya S2 di Hong Kong, di prodi yang sama, gitu, departemen yang sama, tapi Pak Zamzami itu S3, saya masih S2. Dan ketika studi di Tungyu, Pak Zamzami ini meraih ya sebagai Outstanding Student Research Award waktu itu untuk bidang publikasi di tahun 2019. Dan Pak Zamzam ini sebagai salah satu top 2% ilmuwan ya kan, ilmuwan dengan scientific impact ya terbaik di dunia ini di bidang pendidikan. Wah, ini luar biasa sekali, yang tentunya kita pun akan belajar hari ini ya tentang kurikulum dan lain sebagainya. Ini memang menjadi bidang dari Mas. Nah, publikasinya tentunya sudah banyak sekali juga di jurnal Q1, itu juga luar biasa sangat banyak. Oke, dan tentunya kita akan ya ini kan teman-teman juga bidangnya sebenarnya linear sekali ya, dan kita pun Pak Zamzami ada mata kuliah tentang kurikulum dan pembelajaran, termasuk juga bagaimana penerapan kurikulum menggunakan teknologi dan lain sebagainya. Tentunya butuh juga belajar mengenai kira-kira di Malaysia sendiri mungkin seperti apa, atau pandangan Pak Zamzami juga sebagai expert yang membidangi kurikulum and interprofessional technologies development yang bisa di-share ke kita, yang memang fokusnya saya lihat ini terkait dengan kurikulum development, evaluation, dan juga implementasinya kira-kira seperti apa. Jadi ini hal penting sekali untuk kita belajar. Pak Zamzami kira-kira nanti waktu sekitar ya 45-1 jam ya untuk memberikan materi, nanti kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Terima kasih. Sudah bisa dimulai nih ya? Sudah, Pak. Oke. Ini saya menggunakan 2 devices karena yang laptop saya ini kameranya bermasalah. Jadi untuk kamera saya menggunakan handphone ya, nggak masalah ya. Oke, siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, jadi topik kita hari ini adalah Curriculum and Instructional Technology. Ini seperti saya mempromosikan departemen saya ini, karena topiknya sangat luas ya, Curriculum and Instructional Technology. Jadi sama seperti saya memperkenalkan departemen saya, Department of Curriculum and Instructional Technology. Jadi topik ini sangat luas ya, Curriculum dan Instructional Technology. Oke. Ya, perkenalkan, nama saya Zamzami Zainuddin, boleh dipanggil Zamzami. Saya senior lecturer di Department of Curriculum and Instructional Technology di Faculty of Education University of Malaya, juga sebagai chair
Center for the Curriculum and Instructional Technology Development di University of Malaya. Oke, kebetulan saya dengan Pak Hardika dulu kita sama-sama menyelesaikan studi di kampus yang sama, yaitu di University of Hong Kong. Beliau mengambil S2, saya menyelesaikan PhD, S3 di University of Hong Kong. Dan University of Hong Kong, yang harus teman-teman ketahui bahwa salah satu top university di dunia. Dan baru-baru ini dari QS World University Ranking, University of Hong Kong itu berada pada peringkat 29 di dunia, dan untuk bidang education dia peringkat ke-8. Nah, untuk beasiswa seperti LPDP itu sangat diprioritaskan kampus-kampus top dunia. Nanti bisa belajar dari Pak Hardika bagaimana bisa menembus ya ke University of Hong Kong, terutama mengambil jurusan S2 yang bagus di sana, yaitu MSc ya, Master of Science in Information and Technology Studies in Education. Nah, di sini selain sharing tentang Curriculum and Instructional Technology, saya juga akan sedikit share nanti bagaimana relevansi antara Curriculum and Instructional Technology ataupun nanti Educational Technology atau IT in Education dengan jurusan S1. Yang nantinya kita harapkan adik-adik mahasiswa ini nanti bisa melanjutkan studi S2. Studi S2-nya baik dalam negeri ataupun luar negeri di bidang yang relevan dengan PTI ya, Pendidikan Teknik Informatika. Oke, jurusan apa saja? Itu sekarang banyak sekali beasiswa baik dalam negeri maupun luar negeri ya. Oke. Ya, topik kita hari ini adalah tentang pedagogi. Oke, berbicara tentang Curriculum and Instructional Technology, dia adalah bagian daripada pedagogi. Nah, kita akan belajar tentang Instructional Technology dan Educational Technology. Apa sih bedanya antara Instructional Technology dengan Educational Technology? Nah, kita juga akan melihat Emerging Technology in Contemporary Education. Apa saja yang sedang booming di dunia saat ini tentang berbagai macam media teknologi dalam pembelajaran. Oke, well, pedagogi. Yang pertama kita akan belajar tentang pedagogi. Pedagogi ini sangat luas. Ya, maksud daripada pedagogi ini adalah art of teaching, ya, ilmu mengajar. Ya, kita belajar tentang teori, tentang praktis, tentang method of teaching, tentang classroom, kelas, tentang dosen, tentang mahasiswa, tentang tugas, tentang apapun yang berhubungan dengan belajar mengajar, itulah ilmu pedagogi, ilmu mengajar. Jadi setiap pendidik itu harus punya ilmu pedagogi. Bukan hanya guru, tapi juga dosen. Nah, dosen di Indonesia itu harus ada sertifikat pendidik, Serdos nantinya. Itu setiap dosen, ya, setiap dosen di Indonesia yang ingin sertifikasi dosen itu harus mengambil yang namanya pekerti, yaitu sertifikat pelatihan teknik instruksional. Bagaimana mengajar, bagaimana membuat RPP, bagaimana tentang kurikulum, bagaimana memanage kelas, bagaimana tentang penilaian, itu harus ada ilmu tentang itu. Nah, ini disebut dengan pedagogi. Oke, ilmu mengajar. Itu sangat luas sekali. Art of teaching, the way of teaching, the method of teaching. Kita belajar teori, kita belajar praktis, metode teaching, itu disebut dengan pedagogi. Oke, ilmu pedagogi. Nah, dalam ilmu pedagogi itu ada beberapa aspek yang sangat penting, fokus. Oke, salah satunya adalah curriculum and instructional technology. Kita belajar tentang learning theory, teori pembelajaran, belajar tentang kurikulum, belajar tentang instructional technology, belajar tentang classroom management, nah, bagaimana memanage kelas, evaluation and assessment, bagaimana memberikan penilaian kepada mahasiswa, kepada siswa, bagaimana reflective practice, feedback, kita berikan feedback kepada siswa, nah, itu juga pedagogi. Psikologi, nah, kita belajar tentang educational psychology, itu bagian dari pedagogi, tentang emosi, tentang motivasi belajar, semangat, itu adalah bagian dari ilmu pedagogi. Terakhir adalah EdTech, Educational Technology. Yang belajar Educational Technology berarti juga belajar tentang pedagogi. Oke. Nah, ini adalah 8 komponen penting, key areas to focus when studying pedagogy, yang sangat penting. Tapi hari ini kita akan fokus pada
curriculum and instructional technology, dan juga educational technology. Oke, nah kita lihat yang pertama, learning theories. Apa sih learning theory itu? Apa sih fungsinya learning theory? Oke, kalau belajar tentang curriculum and instructional technology, nanti ke depan kita setelah ini kita akan menjelaskan tentang curriculum and instructional technology, tapi kita mulai dulu dengan learning theory, basic sekali tentang pedagogi. Learning theory ini adalah kita belajar tentang bagaimana seseorang itu belajar. Belajar menyerap ilmu, belajar menerima ilmu, caranya berbeda-beda. Setiap orang belajarnya itu berbeda-beda. Maka pendidik itu harus tahu teori-teori dalam belajar. Mungkin sudah belajar ya ketika di S1 ini, sudah belajar dan kita ulang lagi. Setiap orang itu berbeda-beda dalam menerima written knowledge and skill. Maka setiap pendidik itu disarankan untuk memahami teori-teori dalam pembelajaran. Oke? Oke. Pertanyaannya, apakah semua teachers harus memahami learning theory sebelum teaching? Nah, itu pertanyaannya. Do all teachers have to understand learning theories before teaching? Oke, jawabannya not a requirement. Tidak harus, ya. It's not a requirement for all teachers to have a deep understanding. Oke, tapi sangat disarankan bagi setiap guru itu memahami, apalagi kalau kuliah S2 nanti. Kalau kuliah S2, apalagi di luar negeri, itu menulis tesisnya itu harus ada teori di situ, teori pembelajaran. Teori apa yang kita gunakan di situ? Kalau S3, itu bahkan harus multiple theories. Teori-teori digabungkan, namanya triangulation theory. Teori-teori belajar digabungkan, mendukung satu sama lain. Maka penting sekali, apalagi ingin melanjutkan S2, S3, menjadi dosen, menulis nanti riset, itu teori pembelajaran sangat penting. Oke, dia akan benefit untuk education, untuk praktis mereka, memahami student, memahami pelajar, bagaimana pelajar itu belajar. Tidak semua pelajar itu sama belajarnya, beda-beda mereka, dan kita harus memahami gaya belajar mereka. Oke, juga untuk mendesain effective instruction. Nah, instructional technology, namanya yang bekerja di instructional technology, namanya adalah instructional designer. Itu sama seperti arsitektur. Ya, arsiteknya pembelajaran, arsiteknya untuk pembelajaran itu namanya adalah instructional designer. Nah, ini namanya makanya instructional technology, ya. Nama expertnya instructional designer yang mendesain instruction untuk para guru-guru, para pendidik untuk mengajar. Nah, tapi guru sendiri bisa juga menjadi instructional designer atau dosen sendiri, ya. Oke, ini benefit daripada seorang pendidik tahu teori-teori pembelajaran, ya, inform instructional decision making, dia tahu bagaimana cara mendesain sebuah pembelajaran yang bagus, ya. Perbedaan antara metode-metode pembelajaran dia tahu nanti mendesainnya. Effective classroom management, bagaimana mengatur kelas yang bagus supaya engage, supaya mahasiswa itu terlibat aktif. Maka perlu teori-teori belajar. Oke, ada tiga saja. Ya, selain daripada tiga ini ada lain, tiga saja yang sangat populer teori dalam pembelajaran. Dia yang paling klasik ada behaviorism, cognitivism, dan constructivism. Nanti di bawah behaviorism ada banyak teori. Ada classical conditioning, ada operant conditioning, ya, cognitivism, constructivism. Nah, yang paling awal sekali adalah behaviorism. Adalah teori di mana seseorang belajar dari repetition. Ya, repeat. Ya. Kalau belajar tentang sejarah behaviorism dari Ivan Pavlov, dia menguji anjing, ya, yang dibunyikan bel, itu sama seperti kita. Pertama kali misalnya kita datang ke kampus, itu kita masih meraba-raba. Datang ke kampus, ya, Universitas Muhammadiyah Surakarta, mahasiswa baru. Kita masih meraba-raba di mana kelas. Pas pulang kita juga kemana nih arah rumahnya, kemana arah kosnya, masih mikir. Tapi lama-kelamaan diulang. Nah, akhirnya tanpa kepikiran kita menghayal sekalipun, kita akan tahu kemana pulangnya karena sudah terbiasa. Nah, ini disebut dengan behaviorism, pembelajaran yang diulang, terbiasa. Oke, bahkan ada kata guru saya dulu, kalau kita tinggal di luar negeri, misalnya tinggal di Australia, itu kambing saja setahun tinggal di Australia dia akan bisa bahasa Inggris, tidak perlu belajar. Nah, itu disebut dengan behaviorism. Belajar dari mengulang, mendengar, kebiasaan akhirnya jadi. Ya, ada yang mengatakan
teori behaviorism ini klasik, nggak perlu lagi diterapkan sekarang. Salah, banyak juga. Ya, seperti misalnya olahraga. Olahraga itu yang kinestetik, kalau kita diulang-ulang terus akan bisa. Kemudian yang kedua, teori kognitivism. Kognitif kan brain ya. Kita retention, kita mengingat. Ya, jadi teori-teori belajar yang memorizing, menghafal, mengingat itu cenderung kepada teori kognitivism. Yang paling terbaru adalah kognitivism. Ya, ini lebih baru. Kognitivism ini adalah pembelajar lebih banyak kepada mahasiswa S1, S2, apalagi S3, di mana mereka banyak membawa pengalaman-pengalaman dari luar ke dalam kelas. Oh, menurut pengalaman saya ketika saya bekerja. Nah, jadi mereka membawa pengalaman mereka kepada pembelajaran. Jadi constructivism ini lebih kepada diskusi, lebih kepada problem solving, inquiry based learning, tidak student center tapi teacher center. Yaitu teori constructivism. Nah, teori-teori ini harus familiar oleh pendidik paling tidak secara umum saja ya. Dan di bawah setiap teori ini disebut dengan paradigma. Di bawah setiap paradigma ini ada teori-teori lagi. Misalnya di bawah constructivism ada teori yang sangat terkenal, social constructivist theory by Vygotsky. Oke, nah ini adalah perkenalan tentang teori. Nah ini contohnya misalnya ada behaviorism ya, cognitivism, kemudian ada constructivism. Oke, cognitivism tentang memori, behaviorism tentang reinforcement ya, repetition, belajar yang repeat. Nah seperti membiasakan, akhirnya terbiasa. Tanpa mengingat pun, tidak kita menggunakan kognitif, dia akan terbiasa, akan kita tahu, karena kita ngulang-ngulang terus. Nah, kognitivism ini lebih kepada memory, ya, lebih kepada attention, lebih kepada information processing. Dan terakhir, constructivism. Constructivism ini adalah pembelajaran di mana orang sudah punya basic knowledge. Jadi mereka membawa basic knowledge mereka ke kelas untuk mereka diskusikan, ya. Biasa untuk S2 mungkin, S3 mereka sudah ada pengalaman bekerja, pengalaman di S1. Nah, jadi tidak lagi diajarkan oleh dosen, tapi lebih kepada diskusi. Diskusi memperdalam apa yang sudah mereka pahami. Oke. Nah, ini contoh-contoh subjeknya. Untuk behaviorist misalnya ada basic math ya, vocabulary. Yang vocabulary, kalau kita menghafal vocabulary misalnya, terbiasa dengan vocabulary, dia akan tidak perlu lagi memikirkan nanti. Dia akan terbiasa. Oke. Kemudian kognitif, ada scaffolding. Ini contoh-contohnya ya. Contoh-contoh ada teori yang digunakan, constructivist. Oke. Nah, yang kedua setelah learning theory, paling tidak pendidik itu harus tahu learning theory ya. Ada 3 learning theory. Ada behaviorism, teori behaviorist, teori kognitif, dan teori constructivist. Di luar daripada itu ada lagi ya connectivism, ada teori motivations, ada teori-teori lain sebagai engagement, ada teori lain. Yang kedua, pedagogi yang penting adalah curriculum development dan instructional technology. Ini adalah bagian dari pedagogi, ilmu mengajar, ilmu seorang guru. Oke, arsitektur pembelajaran itu disebut dengan curriculum and instructional technology. Oke, nah kita akan bahas nanti. Selanjutnya ada classroom management. Classroom management, bagaimana kita memanage kelas, itu juga bagian daripada pedagogi. Ya, pedagogi ilmu mengajar. Bagaimana kita mengatur kelas, bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita menggunakan media agar classroom itu tidak chaos dalam pembelajaran. Kemudian evaluation and assessment, itu juga sangat penting. Bagaimana kita memberikan evaluation, formative assessment, summative assessment, ada performance-based assessment, saat ini ada AI ya, seperti ChatGPT. Maka ada assessment yang lain seperti authentic assessment, performance-based assessment yang tidak bisa didetek oleh ChatGPT, tidak mau nulis esai, tapi performance-nya lebih kepada project-based. Itu bagian dari pedagogi juga. Feedback, bagaimana kita memberikan feedback kepada student, itu juga bagian daripada pedagogi ya. Memberikan feedback baik secara grup, individu, agar mereka bisa improve, melihat kekurangan mereka, kelebihan mereka, itulah bagian dari feedback. Kemudian educational psychology juga bagian penting dari pedagogi. Oke, educational psychology berbicara tentang emosi, tentang motivasi. Kenapa? Bagaimana cara memotivasi siswa agar belajar? Bagaimana membuat mereka engage, berinteraksi dalam kelas? Nah, caranya bagaimana? Dan terakhir adalah educational technology. Nah, juga sangat relevan dengan PTI tentang edtech,
teknologi-teknologi yang digunakan dalam pembelajaran. Oke, nah kita ke intinya. Curriculum and Instructional Technology. Saya dari Department of Curriculum and Instructional Technology. Nah, ini departemen saya. Oke. Di dunia ada banyak jurusan-jurusan Curriculum and Instructional Technology. Oke. Nah, ini misalnya juga ini dari kampus mana nih? Ini juga Curriculum and Instruction. Dia tidak menggunakan teknologi. Curriculum and Instruction. Ada, nah ini juga Curriculum and Instruction. Ya, Curriculum Instruction selalu dikawinkan berdua. Ya, Curriculum and Instruction selalu couple mereka. Ada juga ya, University of Albany di US. Curriculum Development and Instructional Technology. Ya, ini jurusannya. Oke. Ini juga University of Houston ada Master of Education in Curriculum and Instruction. Ya, Curriculum Instruction, Learning Design and Technology ya. Desain, bukan desain bangunan tapi desain pembelajaran. Nah, kurikulum. Kalau berbicara tentang kurikulum, pasti semua menjawab kurikulum itu adalah subjek. Nah, ya, kurikulum itu subjek. Kurikulum itu adalah mata kuliah. Kurikulum itu adalah mata pelajaran. Ya betul. Nah, betul. Tapi beyond, ya, kurikulum lebih daripada itu, lebih daripada mata kuliah. Kurikulum itu beyond the subject, beyond the courses. Ya, kurikulum itu juga berbicara tentang konten, objektif pembelajaran, standar, ya, strategi, bagaimana kita mengajar, membuat RPP, kemudian objektif pembelajaran, itu disebut dengan kurikulum, perangkat pembelajaran, itu disebut dengan kurikulum, bukan hanya mata kuliah saja, kurikulumnya itu, ya, konsep, oke, objektif, itu disebut dengan kurikulum. Nah, yang paling terkenal dalam kita membangun sebuah objektif pembelajaran itu berdasarkan Bloom, ya kan? Pernah dengar? Nah, mungkin pernah belajar ya Bloom taksonomi. Bagaimana kita membuat objektif pembelajaran. Pada akhir kelas ini, mahasiswa dapat menghafal. Nah, ini adalah level daripada Bloom. Maka sangat disarankan, Bloom itu harus yang di atas, jangan yang di member di bawah itu. Nah, di setiap level ini dia punya apa? Dia punya vocab tersendiri, kata-kata tersendiri yang biasa diadopsi digunakan untuk membuat objektif pembelajaran. Ya, misalnya remember itu adalah kognitif terendah itu kalau mengingat. Maka jangan membuat objektif pembelajaran di level-level remember dan understand. Pada akhir pembelajaran mahasiswa dapat menghafal, mahasiswa dapat mengingat, mahasiswa dapat mengidentifikasi, ya, identifikasi adalah yang kedua. Itu adalah level terendah. Tapi usahakan bisa menggunakan level terendah, tapi memperbanyak menggunakan higher order thinking skill. Ini artinya level berpikir tingkat tinggi, ya, sampai kepada creating. Creating ini adalah project, ada produk. Maka kecerdasan tertinggi menurut Bloom taksonomi, ya, higher order thinking skill adalah ketika seorang pembelajar itu punya produk. Akhir pembelajar itu punya produk. Ya. Kata-katanya adalah pada akhir pembelajaran mahasiswa dapat mendevelop, ya, mengembangkan, mendesain, ya, menginvestigasikan. Ada produk itu apa saja, baik itu produknya tulisan, baik itu produknya itu video, ataupun apalagi prototipe lainnya, software, apps. Itu adalah objektif yang sangat tinggi, ya, create, atau evaluation, atau analyze, ya. Kalau misalnya pembelajaran berbasis project based itu itu cenderung kepada creating, ya, objektifnya adalah creating. Kalau pembelajaran misalnya case study atau problem solving, dia lebih kepada misalnya sampai di sini evaluation, ya, analyzing, evaluations. Nah, itu adalah bagian daripada kurikulum. Nah, kalau kita mendesain objektif nanti pembelajaran, kita akan merujuk kepada Bloom ini. Nah, banyak di seluruh dunia hampir semuanya menggunakan Bloom ini, ya, dalam mengadopsi kata-kata. Bisa di-download nanti di Google. Vocabulary, ya, kata-kata untuk Bloom taksonomi, nah, dalam bahasa Indonesia. Nanti bisa diadopsi ke rancangan pembelajaran. Oke. Studying in the curriculum does not necessarily require to understand every specific detail of each subject. Kalau kita belajar seperti kami di kurikulum, itu tidak mesti harus kita akan mendiskusikan semua subjek, ya, biologi, chemistry,
semua, tapi tidak necessary kepada kita untuk harus paham algebra, matematika, harus paham secara spesifik ilmu-ilmu itu tidak harus paham, tapi covernya saja. Kita tahu ilmu ini penting, subjek apa saja yang diajarkan, topik apa saja yang diajarkan. Nah, itu adalah pembelajaran daripada kurikulum. Jadi it's not necessary for us to understand every detail of each subject, ya. Oke, karena dalam kurikulum kita belajar tentang broader skill yang sangat luas sekali, ya, tidak spesifik. Maka kalau nanti kuliah di kurikulum instructional technology tidak ditekankan harus dalam menulis itu harus spesifik ke konten, misalnya menulis riset tentang teknik informatika, tidak ditekankan harus membahas secara detail ilmu teknik informatika, tidak, tapi cover luarnya saja, tidak fokus pada konten biologi, matematik, tidak, tapi cover di luarnya saja. Oke, nah, itu di kurikulumnya itu. Oke, while it may not be necessary to have an in-depth understanding every, dia broad, ya, develop a broad knowledge to gain a comprehensive understanding. Nah, itu adalah ciri khas daripada pembelajaran kurikulum. Nah, selanjutnya kurikulum dikoppelkan dengan instructional technology. Apa sih instructional technology? Instruction dan teknologi. Oke, instructional technology itu adalah dia adalah desain pembelajaran. Kita mendesain pembelajaran, kita mendevelop produk, kita mengimplementasikan, kita mengevaluasikan secara sistematis. Ya, jadi kunci daripada instructional technology ini adalah mendesain pembelajaran, mendevelop pembelajaran secara sistematis. Oke. Nah, kurikulum itu adalah what, ya, what, apa? Instructional technology adalah how to implement that curriculum. Bagaimana kita apply kurikulum itu disebut dengan instructional technology, maka dia selalu couple. Kalau kurikulum dia what saja, apa subjeknya, apa objektifnya, tidak terlalu mendalam bagaimana cara kita menyampaikan kurikulum ini supaya efektif, tidak. Dia hanya apa saja, lebih kepada apa sih gitu. Tapi instructional technology bagaimana, how to apply that curriculum to be effective. Ya, maka perlu instructional technology. Oke, nah ini dia. While curriculum focus on the design and organization, instructional technology adalah means, alat untuk mendukung si kurikulum, itu namanya instructional technology. Oke, kurikulum sudah ada semua. Maka tugas instructional designer ini adalah memikirkan bagaimana mendesain cara yang efektif agar pembelajaran matematika ini misalnya bisa disampaikan dengan baik kepada student. Maka didesainlah, ya, didesain pembelajaran secara sistematik. Nah, ada juga repetition, diulang-ulang. Ini sama seperti arsitek pembelajaran, ya. Oke. Selanjutnya, nah inilah kurikulum adalah what, sedangkan instructional technology adalah how. How to apply the curriculum. Bagaimana kita meng-apply si kurikulum ini namanya adalah how. Oke. Kemudian setelah ada instructional technology, ada educational technology. Nah, nanti ketika kuliah, ketika buka website di mana-mana di seluruh kampus di luar negeri, ada instructional technology, ada department educational technology. Apa sih beda keduanya ini? Oke, dua-duanya ada teknologi. Satu instruction, satu educational technology. Kalau di Indonesia, instructional technology itu adalah teknologi pembelajaran. Sedangkan educational technology adalah teknologi pendidikan. Nah, bedanya di pembelajaran dan pendidikan, ya. Berarti pembelajaran itu lebih spesifik. Kalau pendidikan lebih luas, ya. Dalam pendidikan ada pembelajaran. Maka educational technology scope-nya itu lebih luas daripada instructional technology yang lebih detail dan lebih spesifik. Oke. Nah, educational technology dia adalah implementasi teknologi dalam pendidikan, termasuk pembelajaran, oke, agar pembelajaran itu bisa efektif, maka disebut dengan educational technology. Dalam educational technology, dia skopnya sangat besar, mulai bidang humaniora. Apa contoh bidang sosial, tapi teknologi. Contohnya adalah history of technology in education. Nah, di sini History of Technology in Education, belajar tentang sejarah teknologi dalam pendidikan.
Ya, misalnya sejarah tentang teknologi di masa Renaissance, sejarah teknologi di masa penemuan mesin cetak pertama, Gutenberg di Jerman, kemudian revolusi industri 1, 2, 3, 4. Nah, itu sejarah-sejarah teknologi dalam pembelajaran. Di educational technology, ataupun filsafat teknologi, itu juga di situ. Sampai kepada hal yang paling teknis, ya, yang paling teknis, misalnya tentang learning analytics, tentang games in education, tentang computational thinking in education, yang paling technical, ya, misalnya tentang PTI, pendidikan teknik informatika, itu yang sudah agak technical. Nah, ini educational technology yang skopnya sangat luas, termasuk instructional technology, STEM education, ada engineering education, ada mathematics education, dia masuk juga dalam di sini, ya. Digital citizenship, digital literacy juga masuk bagian daripada educational technology. Dia sangat luas educational technology. Maka di kampus kami sekarang di Universiti Malaya, Department of Curriculum and Instructional Technology, tapi masternya sudah berubah sekarang. Nama master kami adalah Master of Educational Technology. Alasannya karena instructional technology itu kurang apa ya, di pasaran sudah dimodifikasikan, artinya tuntutan di pasar tidak terlalu tinggi untuk jurusan instructional technology. Jadi mungkin departemen kami juga akan merubah nanti Department of Curriculum and Educational Technology. Karena instructional technology dia terlalu spesifik skopnya, tidak semua orang tertarik di situ. Ya, sedangkan educational technology dia skopnya luas, tapi dalam educational technology bisa involve instructional technology. Oke, itu makanya master kami sekarang ada namanya Master of Educational Technology. Nah, saya dulu S2-nya di Master of Instructional Technology. Jurusan saya sekarang di Universiti Malaya sudah tidak ada lagi, diganti dengan Master of Educational Technology. Nah, karena tuntutan di pasar, ya, tuntutan di pasar. Nah, itu perbedaannya. Kalau Master of, ini perbedaannya. Oke, skopnya ini, kalau kita lihat skopnya EdTech, Educational Technology, dia skopnya itu sangat besar, termasuk infrastruktur, internet di sekolah misalnya, digital gap, ya, digital gap, ada digital native, nanti itu juga bagian dari Educational Technology. Infrastruktur, one student, one laptop, misalnya programnya, ataupun tentang implementasi, apalagi misalnya apapun teknologi dalam pendidikan atau kebijakan teknologi, itu juga teknologi pendidikan. Jadi skopnya sangat luas dibandingkan dengan instructional technology yang lebih spesifik, ya. Oke, ini instructional technology is more narrowly focused on the design and implementation. Dia lebih kepada design, implementation, evaluation. Tapi teknologi pendidikan sangat luas. Kemudian fokus. Nah, kalau kita lihat fokus yang kedua ini, kalau EdTech fokusnya itu overall educational experience. Tapi kalau instructional technology dia lebih spesifik kepada design and delivery. Mungkin lebih kepada kelas, ya. Bagaimana mendesain ke classroom, mungkin classroom, student, sangat spesifik. Kalau EdTech mungkin sangat luas, konsepnya sangat luas sekali. Tapi sekarang instructional technology juga digunakan di luar kelas. Bagaimana mendesain instruction untuk pembelajar, misalnya pembelajar anak-anak jalanan, ya, mendesain instruction, ya, step by step. Nah, jadi instructional design itu sistematis. Apa yang pertama kita lakukan, apa yang kedua kita lakukan, ya, sangat sistematis. Kemudian rule, ya, rule EdTech ini dia ada involve educators, administrator. Nah, ini bisa dibaca di sini. Oke, application. Nah, application educational technology dia lebih kepada teknologi yang real. Artinya adalah lebih kepada misalnya penggunaan hardware, penggunaan software, komputer, laptop, misalnya game, AI, ya, VR. Tapi kalau instructional technology, dia tidak mesti harus menggunakan teknologi. Karena maksud teknologi dalam instructional technology itu bukan teknologi berbentuk komputer itu, ya. Teknologi itu artinya adalah strategi. Instructional technology meaning adalah instructional strategy, itu artinya. Ya. Nah, kalau
nanti misalnya kuliah di jurusan Curriculum and Instructional Technology, dia akan sangat spesifik kepada instructional design model. Dia nanti ada Eddy model, ada Dick and Carey model, Merrill First Principle, Gagne 9 Event of Instruction, ada Bloom Taxonomy, ada CAM Design Model, Action Mapping ya. Ini juga quite familiar ya kalau dalam apa itu perangkat pembelajaran. Misalnya RPP pembelajaran itu ada desain model pembelajaran seperti ini. Nah, ini jurusan Instructional Technology seperti ini kerjanya. Nanti kalau misalnya kuliah di S2 di Instructional Technology, maka akan ada ini dalam risetnya itu, akan ada Instructional Design Model. Tapi kalau Educational Technology tidak mesti menggunakan Instructional Design Model ini, ya. Kemudian, research. Kalau mengambil Master of Instructional Technology, itu biasanya research-nya itu berbentuk Design Based Research, DBR, atau Design and Developmental Research, atau namanya Developmental Research, Formative Research, Learning Instruction. Nah, ini semua adalah diadopsi daripada R&D, daripada engineering. Engineering mereka punya research and development, diadopsi ke social science education, namanya Design Based Research, yang menghasilkan produk secara sistematis dari mulai analisis, design, development, di implementation sampai kepada evaluation. Ya, maka metode dalam tesis atau disertasi kalau fokusnya instructional technology harus menggunakan metode ini. Ya, metode design based research. Apa dia kualitatif apa kuantitatif? Bisa dua-dua. Design based research itu bisa di dalam ini dia bukan metode, dia approach ya sebenarnya itu. Di dalamnya itu bisa kuantitatif saja atau bisa kualitatif saja atau bisa dimixkan. Nah, dia sama setara dengan action research. Ya, beda dia. Kalau metode di metode riset misalnya di educational technology dia fleksibel. Dia juga bisa menggunakan design based research yang tadi. Bisa quantitative research, bisa qualitative research, bisa mixed method, bisa action research, bisa data analytics ya. Data analitik bisa diperoleh dari banyak sekarang platform termasuk LMS ya. Itu sudah ada learning analytics-nya itu bisa dijadikan sebagai metode. Oke, ini jurusan-jurusan Master of Educational Technology yang skopnya lebih luas ya. Ada di Michigan, ya, ada di Arkansas ya, Master of Education in Educational Technology. Ya, Education and Technology. Ini jurusannya. UCL ini adalah salah satu kampus nomor 1 di dunia untuk peringkat education ya, College London di Inggris. Jadi kalau apply ke sini itu termasuk bidang yang sangat top di bidang pendidikan di dunia. Ini jurusan di Hong Kong. Ini jurusan Pak Hardika dulu nih. Master of Science in Technology Design. Jadi Science in Technology juga Educational Technology juga ini. Ya, fokus IT in Education. Nah, namanya beda. Ya. Juga bisa mengambil ini. Kemudian ada juga sekarang itu sekarang sudah banyak yang lebih spesifik. Kepada bidang educational technology, tapi lebih spesifik dia. Ya, jurusan-jurusan baru. Seperti misalnya di University of Hong Kong, mereka ada jurusan namanya Master of Science in Artificial Intelligence and Educational Technology. Nah, ini kawan saya nih, Tiffany, yang program manajernya itu. Jadi kalau misalnya ingin mengundang, bisa dikabari ke saya. Atau ada yang ingin berminat, nanti kuliah di sini ya, di Master of Science in Artificial AI in Education. Bisa kuliah di EduHK, Education University of Hong Kong. Sekarang banyak sekali jurusan-jurusan baru di bidang educational technology. Tapi lebih spesifik dia, karena perkembangan teknologi kan luar biasa hari ini. Apa contoh lain? Di Stanford ada Education Data Science. Jadi kalau misalnya ingin kuliah di Data Science, fokus pada Data Science, itu bisa kuliah di Stanford. Ini mungkin bagian daripada Education Technology juga. Learning Analytics, ada online, ada offline. Di Pennsylvania State University, mereka ada jurusan baru namanya Learning Analytics. Ini juga bagian dari Educational Technology. Ya, Learning Analytics, fokus juga, ada juga Games, ada Master of Science for Games for Learning. Jadi ini di bawah
Educational Communication and Technology. Jadi fokus jurusannya khusus pada games, ya, games for learning. Nah, jadi pakar game nanti. Jadi kalau ada nanti mahasiswa S1 di sini yang ingin kuliah S2, bisa ngambil ini, Master of Science, Games for Learning. Nah, fokusnya pada games. Yang mata kuliah game semua itu. Game design, ya, game implementation, game evaluations, game-based learning, gamification, serious game, tentang game semua itu. Simulation, ya. Kemudian ada juga jurusan yang ini, Computer Science Education, ya. Master of Science in Computer Science Education, University of Nebraska Omaha. Banyak sekali jurusan-jurusan yang educational technology yang lebih dispesifikkan hari ini. Terutama AI, ya. AI hari ini quite popular dengan ChatGPT-nya itu, dengan sangat banyak aplikasi AI, ya. Nah, kita lihat ya, teknologi. Berbicara masalah teknologi dalam pembelajaran, nah kita harus familiar dengan teknologi dalam pembelajaran. Kapan sih pertama kali teknologi digunakan dalam dunia pendidikan? Kapan, Pak Hardika? Ya, teknologi. Oke. Kapan pertama kali teknologi mulai digunakan pertama dalam dunia pembelajaran? Oke. Sudah lama sekali digunakan dalam dunia pembelajaran. Cave painting itu adalah teknologi, ya, teknologi yang digunakan dalam pembelajaran pada masa itu, ya, ancient time. Piramid juga bagian dari teknologi sebenarnya, ya. Ini juga teknologi pada masa itu. Nah, ini kalender juga bagian daripada teknologi, ya. Paper juga bagian daripada teknologi. Printing press. Papan tulis itu adalah salah satu teknologi yang pernah digunakan. Beberapa tahun lalu saya pernah menulis di Jakarta Post tentang challenge saat COVID kita menggunakan teknologi. Jadi setiap penggunaan teknologi baru dalam pembelajaran itu selalu ada tantangan, termasuk pada saat penggunaan papan tulis dan kapur. Pada saat pertama penggunaan papan tulis dan kapur, nah papan tulis dan kapur itulah teknologi pada masa itu. Banyak juga yang tidak senang dengan penggunaan papan tulis dan kapur, alasannya batuk, alergi, ya. Tapi akhirnya populer juga. Saat COVID, banyak juga tidak senang penggunaan online, penggunaan ini tidak bisa, ya, challenge. Tapi akhirnya hari ini semua populer, semua familiar dengan teknologi. Nah, emang seperti itu naturalnya. Setiap ada hal yang baru, pasti ada tantangan. Ya, setiap ada tantangan pasti ada peluang. Nah, ini adalah teknologi modern pertama di dunia yang sangat mempengaruhi dunia pendidikan di dunia. Ya, ini adalah printing press. Setelah ditemukan printing press pada masa Renaissance ini, ya, sebelum industri revolusi 1. Gara-gara ini maka terjadi nanti revolusi industri 1. Nah, inilah sejarah teknologi dalam pendidikan. Ini juga dipelajari nanti di educational technology, kalau kuliah di educational technology. Nah, saat ditemukan printing press ini, buku-buku tidak lagi ditulis tangan. Buku-buku sudah ditulis dengan sudah diprint, sudah dicetak. Ya, sudah dicetak, disebarkan. Maka ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat di sini. Termasuk lahirnya Kristen Protestan itu di masa ini. Ya, lahirnya demokrasi, benih-benih demokrasi di masa ini. Karena dokumen-dokumen itu dengan mudah sekali disebarkan kepada orang-orang. Tidak dulu sebelum ada printing press ini hanya orang-orang tertentu saja yang punya buku, yang punya dokumen kertas. Tapi setelah ditemukan ini, semua orang punya buku, punya kertas. Jadi ini awal pertama teknologi modern di dunia dalam pendidikan adalah ditemukannya printing press. Oke, Johannes Gutenberg. Nah, ini adalah kita bisa lihat inilah timeline-nya, ya. Abacus, ya, scroll, inilah perkembangan teknologi dalam dunia pendidikan sampai kepada hari ini, ya, sampai kepada hari ini. Oke, selanjutnya, ini dia disebut dengan abacus, ya. Ini scroll, ini juga teknologi. Cave painting, menulis di goa, itulah bagian daripada media, teknologi juga sebenarnya. Printing press, kemudian ditemukannya papan tulis 1801, kemudian ada smartboard, ya, 1990-an.
Itu adalah teknologi. Kemudian sosial media. Nah, tahun 2000-an sudah populer dengan sosial media. Nah, itu juga bagian dari teknologi. Games, ya, game based learning, gamification. Nah, mereka itu berbeda ya. Ada games, ada game based learning, ada gamifikasi. Saya banyak menulis tentang gamifikasi. Gamifikasi itu adalah mengambil elemen games, tapi bukan game, bukan bermain game. Mengambil elemen-elemen games diterapkan dalam non-games konteks. Challenge misalnya, ada poin, ada leaderboard, ya, XP, itu disebut dengan gamifikasi. Banyak sekarang apps yang menggunakan gamifikasi. Gamifikasi yang paling banyak itu di bisnis, di Shopee misalnya, di Lazada gitu. Semakin the more you shop, the more you will get reward. Semakin banyak kita shopping, semakin banyak kita mendapatkan reward. Jadi mereka buat shopping itu seperti bermain game. Nah, itu disebut dengan gamifikasi. Ya, dapat reward, dapat challenge, dapat poin, ya, itu disebut dengan gamifikasi. Ataupun apps lainnya seperti apps running misalnya, atau bawa cycling, sepeda. Kalau hari ini kita bisa running 1 kilometer per 1 jam, besoknya 2 kilometer, itu akan dapat poin kita. Kita berkompetisi dengan diri kita sendiri. Jadi making life like a game, ya, itu disebut dengan gamifikasi. Ini juga populer hari ini, ya, di educational technology tentang penggunaan virtual reality and augmented reality and mixed reality, itu penggunaan Oculus, ya. Oke. So ini disebut dengan immersive learning, pembelajaran secara imersif. Immersive itu artinya kita terlibat langsung merasakan seperti aslinya. Oke, misalnya dalam pembelajaran sejarah dengan menggunakan Oculus misalnya. Oke, virtual reality. Kita bisa langsung melakukan tour, virtual tour, ya, kepada historical landmark. Kita bisa ke Mesir, ke piramid, ya, kita bisa ke mana-mana, ke tempat-tempat historical site menggunakan Oculus. Karena ketika kita merasakan langsung pengalaman berada di tempat tersebut dibandingkan dengan menonton video atau membaca buku, itu pengalamannya berbeda. Kalau misalnya orang-orang yang hanya membaca tentang Candi Borobudur, melihat YouTube Candi Borobudur, tapi tidak pernah ke sana, itu feel dan cara menyampaikannya itu berbeda dengan orang-orang yang sudah langsung ke sana, pernah ke sana. Nah, caranya adalah kalau kita tidak bisa ke sana, caranya adalah dengan menggunakan virtual reality ini. Oke, dengan menggunakan Oculus virtual reality, maka kita bisa langsung immersive, seakan-akan terlibat langsung di situ. Mungkin kita bisa pergi ke Perang Dunia 1-2 dengan menggunakan di situ. Jadi kita bisa merasakan langsung, ya. Atau misal kita bisa pergi ke zaman peradaban Islam dulu misalnya. Kita juga bisa menggunakan Oculus, dan itu sangat penting untuk mempelajari sejarah. Jadi kita bisa langsung immersif, ya, bisa langsung merasakan suatu hal yang betul-betul real. Itu disebut dengan immersive learning. Atau science, belajar science misalnya, bisa menggunakan virtual lab, ya, misalnya ketika COVID dulu, COVID yang tidak bisa pergi ke lab, itu bisa menggunakan virtual lab. Atau misalnya menggunakan human anatomy, kita bisa melakukan operasi manusia tapi secara virtual. Nah, itu banyak digunakan di dunia medis, medical. Atau geografi, virtual tour geografi banyak juga terjadi di masa COVID, ya. Kita tidak bisa kemana-mana, tapi dibuat virtual tour untuk tourism, visit ke mana-mana gitu dengan virtual. Nah, ini adalah bagian dari immersive learning yang juga sangat penting dalam pembelajaran. Juga misalnya belajar tentang culture. Jadi kita bisa terlibat langsung secara melihat tradisi masyarakat, budaya masyarakat. Nah, ini disebut dengan immersive learning. Nah, ini juga hari ini, juga sangat quite popular. Nah, sekarang kita berada di era Society 5.0, tapi Indonesia belum sampai ke situ. Jepang mungkin sudah mulai masuk ke Society 5.0. Jadi Society 5.0 itu adalah Super Smart Society. Kalau di industri itulah Industri 4.0. Jadi Super Smart Society ini kita sudah hidup berbarengan dengan robot, dengan mesin.
mesin itu sudah banyak menggantikan peran manusia. Kalau di Indonesia mungkin yang ngantar-ngantar makanan masih abang-abang, mas-mas Grab, Gojek. Kalau di Jepang tidak lagi menggunakan manusia dalam mengantar makanan, tapi sudah menggunakan drone ya. Jadi di Jepang itu mengantarkan makanan ke rumah-rumah orang lewat jendela itu sudah menggunakan drone. Ya. Nah ini bagian daripada super smart society, ya bagian daripada super smart society. Siapa tahu in the future ya ini akan menjadi saingan kita, robot menjadi saingan kita ketika kita melamar kerja misalnya. Lamar kerja di samping kita robot gitu. Jadi persaingan kita nanti akanlah dengan mesin. Jadi kita akan hidup berbarengan dengan mesin. Nah, ini disebut dengan society 5.0 atau nanti mungkin ada ya industrial revolution ya, revolusi industri kelima ya. Nah, ini disebut dengan hari ini kita hidup di era AI ya. Semua konten-konten bisa di-generate dengan AI. Salah satu yang quite popular hari ini adalah ChatGPT, dan ini banyak didiskusikan di berbagai university di dunia bagaimana etik menggunakan ChatGPT terutama dalam assessment ya. Dan Turnitin sekalipun hari ini sudah ada AI dalam Turnitin. Jadi kalau Anda menggunakan ChatGPT misalnya membuat esai, kemudian Anda coba paraphrase, itu Turnitin juga akan bisa mengetahui berapa persen human generate atau machine generate. Juga university di dunia itu sudah membuat satu etik bagaimana menggunakan ChatGPT. Ada yang memperbolehkan ya menggunakan ChatGPT dalam pembelajaran, ada yang tidak memperbolehkan. Ada juga yang mengubah sistem assessment. Assessment-nya diubah tidak lagi berbentuk esai, tapi lebih kepada performance based assessment atau authentic based assessment. Yang real assessment ya, project based, yang tidak berbentuk tulisan, yang tidak bisa di-imitate oleh ChatGPT, oleh AI. Buat PPT, buat apa lagi hari ini, semua sudah menggunakan AI, bisa menggunakan AI. Video pun saya menggunakan Lumen 5 AI, text to voice, voice to text ya, itu juga banyak sekarang. AI ini sangat bagus untuk dunia pendidikan, tapi juga ada downside-nya, ada kelebihan, ada kekurangan. Jadi bagaimana kita sebagai pendidik memanfaatkan hal-hal yang positif dari AI ini sehingga AI ini bisa bermanfaat ya dalam dunia pembelajaran. Penggunaan AI ini sebenarnya tidak perlu ditakuti. Dia sama juga seperti awal-awal ditemukannya Google, awal-awal ditemukannya kalkulator gitu. Banyak orang yang merasa cemas saat itu. Tapi setelah itu tidak perlu dicemaskan lagi, bahkan itu menjadi alat pembelajaran yang bagus asalkan kita mengetahui mendesain etik-etik ya, batas-batas penggunaannya. Kemudian kalau kita ingin melihat perkembangan teknologi dari masa ke masa ya, kita di jurusan teknologi pendidikan atau IT in education, kita harus quite familiar dengan perkembangan teknologi setiap tahunnya. Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan mengupdate berita dari Educaus Horizon Report. Dia selalu mengupdate every years tentang emerging technology in education. Tahun 2020 misalnya, fokus teknologi dalam pembelajaran adalah pada adaptive learning, AI, kemudian analytic for student success, elevation of instructional design, learning engineering, and UX design, user experience design, ya, menciptakan produk, open educational resources. Open educational resources ini seperti pembelajaran seperti MOOC ya, ada MOOC, ada Khan Academy yang tersedia secara gratis ataupun berbayar. Ada virtual reality ya, augmented reality, mixed reality, haptic. Haptic ini adalah sarung tangan yang digunakan yang bisa kita merasakan feel 3D touch ya. Kita menggunakan sarung tangan, tapi kita bisa merasakan bagaimana bentuk di dinosaurus misalnya, bagaimana bentuk artefak yang tidak pernah kita lihat dan tidak pernah kita sentuh. Nah, itu disebutnya haptic. Kemudian tahun 2021 teknologi berkembang lagi di bidang pembelajaran, fokus pada AI, blended and hybrid course. Ini masa-masa COVID ini. Learning analytics, micro credential, open education resources, quality online learning. Nah, micro credential hari ini sangat populer. Micro credential artinya mengambil sertifikat kursus. Ya.
Apalagi kerja sertifikat IT hari ini sangat banyak. Kalau kerja di company-company, di perusahaan-perusahaan di dunia, di Google, Microsoft, itu sangat dibutuhkan sertifikat IT, sertifikat kompetensi. Ijazah itu hanya sebagai alat masuk saja, syarat masuk. Tapi kalau kita ingin bertahan pada sebuah perusahaan, itu kita harus punya sertifikat. Apalagi ingin naik pangkat, apalagi ingin melamar ke tempat lain, itu harus punya sertifikat. Banyak sekali sertifikat-sertifikat yang ditawarkan oleh micro credential. Oke, ada sertifikat misalnya sertifikat Microsoft ya, Microsoft Certified, ada cyber security untuk teknologi, ada sertifikat ethical hacker, ada sertifikat Google Cloud Certificate. Nah, kalau kita researcher, ada sertifikat NVIFO misalnya, ada sertifikat SPSS. Nah, sertifikat-sertifikat ini kita bukan hanya sekedar mengikuti course, tapi ada exam, ada ujiannya. Kalau kita nggak serius, nggak lulus, nggak dapat sertifikatnya. Dan sertifikat ini nggak bisa dibeli. Karena yang provide-nya itu lembaga profesional seperti Microsoft. Jadi kita harus mengikuti course, harus mengikuti ujian, harus lulus ujian, dapat sertifikat, dan sertifikat itu digunakan untuk kita melamar kerja ya di perusahaan-perusahaan di luar negeri biasa sering digunakan. Kemudian tahun 2022 itu fokusnya itu lebih kepada AI lagi, AI for learning analytics, ya, AI for learning tool, hybrid learning space, mind streaming hybrid remote learning modes, micro credential lagi, professional development for hybrid or remote teaching. Tahun 2023 sekarang fokusnya lebih kepada AI, enable application for predictive personal learning. Ini sebenarnya personalized learning. Setiap orang itu belajar itu berbeda-beda. Jadi ada AI hari ini yang bisa memprediksi bagaimana dia itu harus belajar, bagaimana cara dia belajar. Ya, itu adalah AI dengan personalized learning. Ada generative AI yang tadi banyak-banyak itu. AI untuk buat PPT, AI untuk buat video, AI untuk buat sound, itu disebut dengan generative AI. Ada blurring the boundaries between learning modalities, HyFlex. HyFlex hari ini juga quite popular. HyFlex ini adalah HyFlex ya, hybrid flexible. Ini banyak yang kritik tentang HyFlex ini. Tidak siap kita dengan HyFlex, artinya student itu bisa, mahasiswa-siswa itu bisa masuk kuliah di mana aja, terserah mereka. Baik itu secara online, baik itu secara datang ke kelas, ataupun secara mix, terserah mereka. Mereka yang memutuskan. Nah, ya, negara-negara seperti berkembang itu belum siap untuk pembelajaran berbentuk HyFlex. Micro credential, ya, supporting student sense of belonging and connectedness. Nah, ini adalah bagian-bagian teknologi yang disebut dengan novelty. Apalagi kalau kita ingin buat riset, ya, ingin sambung S2, S3, itu kalau riset-riset tentang teknologi-teknologi terbaru, itu sangat mudah diterima untuk beasiswa dan sangat mudah diterima untuk publikasi di jurnal-jurnal tertinggi. Ya, inilah contoh-contoh teknologi-teknologi yang sangat difokuskan untuk pembelajaran di dunia. Nah, kalau kita lihat definition teknologi, sebenarnya teknologi in education bukan hanya tool ya. Kita sering menganggap teknologi dalam pendidikan, dalam pembelajaran itu hanya sekedar tool, hanya sekedar HP, smartphone, ya, laptop. Tapi sebenarnya teknologi dalam pembelajaran pendidikan itu lebih daripada itu. Teknik itu teknologi, resources itu teknologi yang mampu mengenhance student learning. Oke, dan teknologi itu tidak harus digital. Maka ada term in English digital technology. Artinya ada non-digital teknologi. Maka puzzle misalnya, kita bermain ular tangga yang bisa dijadikan sebagai media pembelajaran itu juga teknologi. Textbook, ya, whiteboard, projector, toys, mainan itu juga disebut dengan simple non-teknologi, pensil, paper. Itu juga bagian daripada teknologi yang sebenarnya bisa digunakan. Oke, jadi non-digital teknologi dia lebih kepada provide hands-on, ya, seperti gambar di bawah ini bagian daripada non-digital teknologi, bermain ular tangga seperti ini misalnya, bagaimana mengintegrasikan permainan-permainan non-digital teknologi itu dalam pembelajaran, atau bermain monopoli itu juga bagian daripada atau catur atau permainan lainnya. Dan harus balance sebenarnya, apalagi di daerah yang tidak memiliki teknologi, di daerah yang infrastrukturnya itu rendah, ya.
dia bisa menggunakan non-digital technology to create a rich and engaging learning environments. Ya. Dan terakhir, saya ingin menyampaikan begini. Technology in education is not just tool. Technology of education also refer to strategies, ya, instructional strategies, pedagogies, learning theories, idea untuk mencapai tujuan daripada pembelajaran itu sebagai teknologi. Jadi teknologi itu bukan tool, ya. Makanya instructional technology seperti jurusan saya itu juga disebut dengan instructional strategy. Jadi strategi ini juga di consider as a technology. Maka nanti ada Department of Curriculum and Instructional Strategy, bukan instructional technology namanya. Jadi sama saja sebenarnya. Oke. Nah, terakhir, will technology replace the role of educators in the world of education? Apakah teknologi itu akan menggantikan peran daripada pengajar? Kira-kira teknologi itu bisa menggantikan peran pengajar nggak? Peran guru nggak dalam pendidikan? Oke, jawabannya apa? Jawabannya teknologi isn't the hero. Teknologi itu bukan hero. Yang menjadi hero itulah educators. Teknologi itu tidak akan mampu menggantikan peran guru. Namun guru akan tergantikan oleh guru-guru lain yang menguasai teknologi. Jadi Anda tidak akan tergantikan oleh teknologi, tapi Anda akan tergantikan oleh teman-teman Anda yang menguasai teknologi. Bukan hanya di pembelajaran, tapi juga di dunia kerja. Kerja di luar daripada pendidik sekalipun, kalau kita tidak menguasai teknologi, maka jabatan kita, profesi kita, itu akan tergantikan oleh orang lain yang memahami teknologi. Maka kita harus memahami teknologi. Kalau kita ingat misalnya sejarah lahirnya adanya Gojek, Grab di Indonesia, banyak misalnya taksi-taksi konvensional, misalnya seperti Bluebird, ya, itu mau tidak mau harus mengintegrasikan teknologi kepada, walaupun di demo sekalipun misalnya, itu harus mengintegrasikan teknologi. Bahkan hari ini mereka sudah menggunakan aplikasi Grab, ya, Gojek pada taksi-taksi konvensional. Tidak bisa. Oke. Kalau kita tidak embrace, ya, engage dengan teknologi, maka kita akan tertinggal. Contoh yang paling nyata adalah kalau di handphone, apa contoh yang paling nyata adalah Nokia, ya. Nokia itu hebat sekali, tapi kalau tidak menyesuaikan dengan teknologi masa kini, maka Nokia itu tertinggal. Nokia salah satu handphone dari Finland yang sangat terkenal pada masa itu, tapi akhirnya hilang dari pasaran karena tidak mengikuti perkembangan. Nah, sedangkan handphone smartphone lainnya itu mengikuti perkembangan sehingga mereka tidak tertinggal. Oke. Mungkin itu saja untuk presentasi. Nanti kita akan diskusi, kita akan banyak diskusi, kita akan sharing. Nah, teman-teman yang ingin bertanya silakan, yang ingin berdiskusi juga silakan, yang ingin bertanya di luar daripada topik ini juga silakan, tidak ada masalah. Yang penting knowledge exchange, ya, berbagi informasi dan berbagi informasi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Hardika. Wah, luar biasa ya. Terima kasih sekali Pak Zamzami. Ini materinya komprehensif sekali dan sangat menarik dan memberikan banyak sekali wawasan untuk kita juga dan teman-teman di sini, ya, sekaligus mahasiswa itu terkait dengan tadi, ya, di awal pembahasan tentang pedagogi, kemudian learning theories dan lain sebagainya, termasuk pembahasan terkait dengan instructional technology, kurikulum, edutech dan lain-lain. Ada Pak Samsi ini ada meneruskan, kebetulan ada mahasiswa PTI juga yang diterima juga di Hong Kong University di prodi keren itu, yang keren. sama. Siapa itu? Ini Mas Rahmat, kayaknya hadir juga nih, Rahmat Cawaludin. Nah, itu di jurusan yang sekarang sudah berubah, dulu kan IT in Education, ya, sekarang jadi apa tadi, ya, namanya Technology Design and Leadership for Learning. Ya, sudah digabung sekarang, tapi fokusnya masih di situ juga. Ganti nama, ya. Iya, ganti nama. Ya. Luar biasa. Terima kasih Pak Zamzami. Silakan, ada yang mau bertanya terlebih dahulu, bisa raise hand atau melalui chat, diperbolehkan sekali. Atau mungkin dari bapak-bapak dosen, ini kayaknya dosennya laki-laki semua, Pak Zamzami. Bu Irma berhalangan hadir. Ada yang mau bertanya, silakan.
Bertanya apapun boleh. Ya, Izin silakan. bertanya, Pak. Bertanya. Oke, silakan Ahmad Farid. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farid dari Prodi BTI semester 6. Sebelumnya terima kasih tadi atas paparan Pak Zamzami. Tadi sudah begitu banyak penjelasan mengenai kelas, kurikulum, manajemen kelas, dan lain-lain seperti itu. Tapi mungkin ini pertanyaannya agak mendasar ya yang pertama. Yang pertama itu mengenai menurut Pak Zamzami sendiri itu tujuan dari sebuah pendidikan atau pembelajaran menurut Pak Zamzami itu sendiri apa? Soalnya kalau saya melihat dari apa namanya yang terjadi di kampus ataupun di SD, SMP, SMA itu kita hanya sekedar mempelajari materi saja gitu, Pak. Bukan menjurus ke tujuan pendidikan itu sendiri. Nah, mungkin yang saya tanyakan tujuan dari pendidikan itu sendiri menurut Pak Zamzam itu apa gitu. Mungkin nanti kalau sudah ada nanti akan ada feedback-nya gitu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Farid. Wah, sebenarnya apa nih tujuan dari pembelajaran gitu kan? Kok kayaknya banyak ya hanya materi-materi saja Yeah. gitu kan. Oke, mungkin bisa langsung dijawab. Mungkin itu juga sama dengan apa yang diutarakan oleh UNESCO ya, PBB. Tujuan pembelajaran kalau nggak salah 3 atau 4 ya. Learning to know, learning to do, learning to live together ya kan. Ya. Jadi tujuan pembelajaran itu sebenarnya bukan hanya sekedar memahami konten saja, tapi bagaimana cara kita mentransformasikan apa yang sudah kita pelajari ke bukan hanya kepada diri kita sendiri, tapi kepada juga masyarakat luas. Dan tujuan pendidikan itu sudah ditransformasikan oleh Pak Hardika melalui Desa Mind. Itulah salah satu daripada bentuk pendidikan. Bagaimana pendidikan itu mampu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga kepada masyarakat luas. Saya tahun ini salah satu reviewer beasiswa BPI, beasiswa pendidikan Indonesia. Jadi di beasiswa pendidikan Indonesia itu ada 5 grade, ya, 5 grade penilaian. Kalau Anda menulis esainya itu, tujuan beasiswa Anda itu, pendidikan itu, untuk memperbaiki nasib keluarga, untuk mendapatkan pekerjaan yang baik, untuk banyak kepada pribadi, ya itu nilainya cuma 1 dan 2. Tapi kalau Anda ingin dapat nilai 4 dan 5, itu harus sudah tahu kemana diimplementasikan ilmu tersebut, ke siapa yang menerima manfaat daripada ilmu tersebut. Itu dapat poin yang sangat besar, 4 dan 5. Artinya ilmu yang kita dapatkan itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, bukan untuk karir kita sendiri, tapi juga kepada masyarakat luas. Nah, mungkin itu ya, itu mungkin tujuan daripada pendidikan itu. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Khairun nas anfa'uhum linnas. Dan mungkin ini juga sesuai dengan Muhammadiyah ya, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan melalui ilmu pengetahuan. Mungkin itu tujuan pendidikan yang sebenarnya ya, untuk peradaban, untuk merubah peradaban melalui pendidikan. Karena peradaban ini bisa dirubah melalui pendidikan ya, kadang-kadang melalui hal yang kecil. Kita lulusan daripada fakultas pendidikan tidak mesti harus menjadi guru, tidak mesti harus menjadi dosen, menjadi apa saja profesi tidak ada masalah. Tapi jiwa mendidik kita itu harus ada. Paling tidak kita mendidik anak tetangga kita, mendidik keluarga kita sendiri, mendidik orang kampung kita di situ. Tapi kita bukan guru, tapi kita mendidik, mengajarkan mereka. Apalagi nilai-nilai ya, behavior. Karena pendidikan itu bukan hanya dari segi kognitif saja, tapi dari segi emosional, dari segi behavior, perilaku juga itu harus diajarkan. Nah, itu adalah tujuan daripada pendidikan itu sendiri.
Meskipun kita tidak menjadi guru secara formal, dosen secara formal, tapi jiwa pendidik kita itu, profesi apapun kita itu, jadi politisi, jadi pengusaha, kita harus jadi pendidik, tetap mendidik. Siapa saja mendidik karyawan kita, mendidik orang-orang di kampung kita, itu adalah bagian daripada tujuan pendidikan mungkin. Ya, itu yang menurut saya itu tujuan pendidikan yang sebenarnya. Mencerdaskan bangsa dan negara. Wah, mantap. Menurut undang-undang ya. Ya. Oke, ya, luar biasa tadi itu. Farid, kira-kira kita bisa tadi jawaban dari Pak Zamzami, bisa melihat juga dari tujuan pendidikan yang UNESCO pernah keluarkan ya. Tadi ada learning to whole, learning to do, learning how to live together gitu kan. Dan juga terkait tadi berdasarkan undang-undang, termasuk juga bagaimana menerapkan ke masyarakat. Jadi misalkan kalau sudah kita mendapatkan ilmunya, coba juga kita mengaplikasikannya ke masyarakat. Ya, betul. Dan ketika kita menjadi guru, itu artinya kita menjadi lifelong learner. Kita menjadi pendidik. Nah, saya suka menjadi guru, saya ini menjadi pendidik, karena kita menjadi lifelong learner. Ketika kita mengajar, jangan takut, orang lain akan lebih pintar daripada kita. Ketika kita mengajar, ilmu kita itu akan bertambah. Kita mengajar kepada anak-anak SD, kita juga bisa belajar daripada anak SD. Kita belajar dari siapa saja hari ini. Jadi sekarang center daripada ilmu pengetahuan itu bukan hanya di guru. Saya bisa belajar daripada mahasiswa. Saya banyak belajar dari mahasiswa. Saya juga banyak belajar dari anak-anak kecil. Nah, kita juga bisa belajar di situ. Jadi ketika kita menjadi guru, artinya kita menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, ya, itu. Ya, mantap. Wah, luar biasa. Selanjutnya ada lagi yang mau bertanya lewat suara? Saya, Pak. Silakan, Rike. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rike Nur Sapitri dari PTI Angkatan 2021 semester 4. Sebelumnya izin bertanya ya, Pak. Sebagai tenaga pengajar, contohnya seperti guru ya, Pak. Guru akan mengajarkan sebuah materi kepada siswa ataupun mahasiswa yang memiliki karakter ataupun latar belakang yang berbeda-beda. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana sih penerapan kurikulum dalam menerapkan inklusi dan keadilan? Apakah ada strategi untuk memastikan bahwa semua siswa ataupun mahasiswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus ataupun latar belakang yang berbeda-beda, mendapatkan kesempatan yang setara dalam pembelajaran? Mungkin itu pertanyaan dari saya, Pak. Terima kasih. Wah, ini luar biasa ini sekali, Pak Zamzami. Pertanyaan SDG 4 nih. SDG 4 yang harus dicapai pada tahun 2020 tentang inclusive education, equity ya. Equitable quality education. Equitable quality education. Equity doesn't mean equality ya. Equity itu nggak mesti harus equal. Sekarang yang sedang populer untuk inclusive education namanya adalah personalized learning. Pernah dengar ya Pak Hardika tentang personalized learning? Kita memberikan instruction kepada orang berbeda-beda. Namun agak susah untuk kelas yang besar, yang ramai student. Biasa untuk yang di bawah 20, 15, 10. Karena dia akan ada individuals learning nanti, satu persatu dia, macam coaching, macam bimbingan skripsi mahasiswa. Kita ajarkan satu persatu, dan setiap orang itu berbeda-beda kita ajarkan, dan topiknya itu juga berbeda-beda, exam questionnya itu juga berbeda-beda dibuatnya itu sesuai dengan level kemampuan mereka gitu. Ada student yang sudah pintar sekali, itu materinya bisa dinaikkan ke level dia. Ada student yang belum mencapai level tersebut, dia perlu materi yang sama. Jadi levelnya itu dibedakan. Tidak mesti harus sama. Levelnya harus sama, tidak harus sama. Soal ujian tidak harus sama. Tapi ya pengajar ini agak sedikit bekerja keras, meluangkan waktu. Mungkin itu masalah di kita untuk implementasi personalized learning agak sulit di Indonesia. Karena kita punya kelas yang besar dan juga insentif yang mungkin kurang ya untuk pengajar. Kalau di luar itu memang sangat bagus untuk penerapan itu, dan mereka itu dibantu oleh asisten-asisten. Kita dosen aja ada asisten, tapi guru nggak ada asisten di Indonesia. Bahkan dosen juga kadang sendiri ya. Ya, Pak
Pak Hardika di Hong Kong, SKU, kawan-kawan Pak Hardika, siapa yang kenal? Sekarang mereka jadi instructional designer di kampus. Nah, instructional designer itu tugasnya itu membantu para dosen mendesain materi-materi pembelajaran, mendesain teknologi, mendesain supply apapun. Jadi dosen nggak mikirkan lagi mendesain materi-materi, mendesain RPP, nggak mikir lagi mereka. Mereka cuma mikir ngajar aja. Jadi sudah ada asisten, arsiteknya di sana, ada center khusus, ya instructional designer. Jadi dosen itu nggak mikir bagaimana cara buat PPT, bagaimana cara buat games untuk belajar, nggak. Udah ada orang-orang arsitek pembelajaran, instructional designer. Di kita itu belum ada. Mungkin ke depan itu bisa disarankan mungkin di UMS bisa itu ada tenaga teknis mungkin, tenaga teknis yang bisa membantu para dosen, terutama untuk menyiapkan media-media pembelajaran. Jadi media-media pembelajaran itu nggak lagi dosen yang buat, jadi ada tim khusus. Tim artis aja hari ini buat video-video vlog itu ada tim sendiri, bukan dia yang buat, tapi dia yang populer. Masa dosen nggak ada? Dosen harus juga punya asisten sebenarnya, lembaga khusus. Ya? Setuju. Yang buat YouTube itu bukan dosen, konsepnya dari dosen. Misalnya buat materi YouTube pembelajaran. Tapi yang edit-edit semua itu nggak perlu dosen. Dia ada staf khusus, orang lain, tapi tetap di bawah kampus. Dan itu mungkin bisa ya diterapkan di kampus-kampus sehingga banyak konten ini penting sekali konten. Ya. Maka lihat hari ini vlog-vlog itu, artis-artis itu bukan mereka, tapi mereka yang ini, mereka yang muncul, tapi di belakang ada orang lain. Dosen seharusnya seperti itu juga. Materi-materi pembelajaran itu bukan didesain oleh dosen. Ada tim khusus itu di belakangnya itu yang menyiapkan materi-materi keren. Gitu. Sehingga dosen itu bisa menyampaikan. Ya, maka perlu tenaga mungkin ya untuk hal-hal tersebut. Dan kita itu masih minim. Dan mungkin itu bisa dimulai itu. Seperti itu. Dan salah satu strategi dengan personalized learning tadi itu memberikan instruction kepada setiap siswa itu berbeda-beda dan tidak perlu walaupun dibedakan. Nah, ini disebut dengan konsep ability dia berbeda, ya. Ada siswa yang agak IQ-nya agak rendah. Itu bukan berarti kita beda-bedakan, bukan berarti kita beda-bedakan itu. Itu namanya equity. Kita memberikan sesuatu kepada mereka sesuai dengan kebutuhan mereka. Mereka nggak perlu terlalu tinggi kita kasih, tapi mereka nggak sanggup ke situ. Ya, saya membimbing mahasiswa membuat tesis di sini, ada S2, S3. Saya melihat kemampuan dia. Kalau kemampuan mereka itu tidak terlalu hebat, kita tidak perlu menuntut mereka untuk high performance. Tapi kalau kita bisa melihat performance mereka bisa, saya melihat misalnya Pak Hardika punya performance dia 99, saya akan tuntut dia harus bisa mencapai 98, 99. Tapi kalau misalnya melihat, Pak Hardika nggak bisa dia punya level dia pada 80 gitu, rendah. Di situ saja, tidak perlu kita paksakan ke atas. Jadi sesuai dengan kemampuan mereka saja. Nah, itu. Tidak mesti semua, misalnya artinya seperti ini, tidak mesti harus kita berikan instruksi yang sama kepada mereka. Tidak mesti semua sekolah di Indonesia itu harus punya laptop, harus punya teknologi pembelajaran, tidak mesti. Tapi kita berikan kepada mereka sesuai dengan kebutuhan mereka, apa yang mereka perlukan gitu. Saya rasa seperti itu. Ya, wah, biasa. Terima kasih. Jadi pembelajaran personalisasi, personalized learning, itu bisa menjadi salah satu strategi Rike untuk memberikan inklusivitas tadi ya. Karakter-karakter tadi yang berbeda, tingkat kecepatan berbeda, pemahamannya berbeda, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Wah, ini ada dua lagi sepertinya di chat. Yang pertama dari Azura. Azura mau menyampaikan sendiri atau dibaca? Bapak saja, Pak. Sepertinya saya sedang di jalan. Oke, siap. Jadi ini perkenalkan Pak, saya Azura. Sebelumnya terima kasih atas pemaparan materi yang Bapak berikan. Saya izin bertanya. Seperti yang Bapak ketahui bahwa era sekarang itu sangat gencar dengan perkembangan inovasi-inovasi baru, bahkan bisa menggantikan peran utama yakni manusia di dalamnya. Namun tanpa disadari ternyata hal tersebut menyimpang dengan arti penting dari tujuan era Society 5.0. Pertanyaannya, menurut pandangan Bapak bagaimana ini? Seperti apa? Dan karena menurut saya itu perkembangan teknologi itu terlalu cepat.
Nah, ini gimana nih? Perkembangan teknologi terlalu cepat dan berapa itu menggantikan peran utama kita sebagai manusia. Sebenarnya bukan hanya teknologi, apapun di dunia ini, many things, dia ada two side kan? Iya. like two side of the same coin. Koin itu kan ada dua side, dua sisi. Ya. Tergantung kita bagaimana kita memanfaatkan ke arah positif, dia akan positif. Kalau kita tidak memanfaatkan secara positif, maka akan diambil alih oleh negatif. Misalnya YouTube itu kalau tidak banyak konten-konten positif, maka akan diambil alih oleh konten negatif. Maka tugas kita selaku pendidik adalah memperbanyak konten-konten positif di YouTube. Sama juga dengan teknologi. Teknologi itu bisa diarahkan kepada positif, bisa diarahkan kepada negatif. Maka kita selaku pendidik harus banyak memanfaatkan media-media teknologi itu untuk kegiatan apapun, edukasi dalam bentuk apapun, ya, sharing kebaikan, sharing knowledge, sehingga teknologi itu bisa menjadi positif, ya. Jadi dari challenge become opportunities. Teknologi itu seperti challenge, dia tantangan terbesar, tapi dia menjadi peluang yang sangat besar teknologi itu. Mau tidak mau kita harus mengikuti, suka tidak suka, setuju tidak setuju, kita harus mengikuti. Kalau tidak mengikuti, ya akan tertinggal seperti Nokia, akan hilang nanti. Kita hebat, kuat, tapi kita tidak integrate, tidak setuju dengan teknologi, ya kita akan hilang nanti. Mau tidak mau kita harus masuk ke dalamnya gitu. Sama seperti misalnya yang saya katakan tadi, Gojek, Grab, banyak pertama tidak setuju dengan hadirnya Gojek, Grab, ya taksi-taksi itu demo semua. Akhirnya mereka menggunakan juga, akhirnya nggak bisa ditolak karena itu kebutuhan, ya kebutuhan, semua orang maunya itu, akhirnya ya seperti itu. Maka kita sebagai pendidik harus banyak menggunakan media teknologi untuk hal positif. TikTok, banyak sekarang konten-konten positif di TikTok, pembelajaran. Nah, coba buka pembelajaran di TikTok, banyak sekarang ya, untuk belajar bahasa Inggris, untuk belajar coding, belajar apapun. Karena TikTok itu videonya sangat singkat, karena menurut riset, video pembelajaran yang bagus itu tidak lebih daripada 6 menit. Tidak boleh lebih dari 7 menit. Riset menunjukkan video pembelajaran lebih daripada 7-10 menit, itu orang nggak konsen lagi melihat video tersebut. Kalau kita punya video yang sangat panjang, maka di split, dipotong-potong pendek gitu. Itu video pembelajaran yang bagus. Karena setelah 8-10 menit orang tidak konsen lagi melihat video tersebut. Maka TikTok salah satu strategi yang banyak riset sekarang menggunakan TikTok sebagai media pembelajaran untuk sharing video, ataupun di YouTube itu apa namanya, Pak Hardika, di YouTube short video YouTube itu juga bisa digunakan. Oh iya, betul. Atau Instagram bisa juga digunakan. Oke. Itu. Oke, terima kasih. Memperbanyak konten-konten positif. Iya ya, benar, karena perkembangan ini nggak terbendung ya. Nah, kita Terbendung. sebagai pendidik ya gimana? Berarti berbanyak konten-konten yang ya sifatnya memberikan dampak positif dan lain sebagainya gitu. Iya. Kalau tidak nanti akan tergantikan oleh konten-konten yang banyak alay ya. Nah, ini kan. Ayo kita teman-teman di sini yang di PTI gitu kan, Iya, juga buat di sini vlog ya. edukatif. Buat Vlog TikToknya nanti TikToknya pembelajaran. Luar biasa ini. Wah, masih ada pertanyaan satu lagi saja ya, ini saya bacakan. Atau ada yang mau bersuara satu lagi? Ada yang mau bersuara? Ini siapa nih? Wahyu Imam mau bersuara? Oke, saya bacakan saja. Pertanyaan terakhir dari Wahyu Imam. Perkenalkan Pak, saya Wahyu Imam, Bayu Aji izin bertanya. Bagaimana proses pengembangan kurikulum? Bagaimana proses pengembangan kurikulum dapat mempertimbangkan aspek etika, kesetaraan, dan inklusi dalam penggunaan teknologi pembelajaran, serta mengatasi kesenjangan aksesibilitas dan digital di kalangan siswa. Terima kasih Bapak. Nah ini ya berbicara lagi tentang ya ada kesenjangan, ya gap, dan lain sebagainya. Ya, ini tentang digital gap sebenarnya. Kalau tentang digital gap, misalnya di sekolah itu tidak semua siswa punya teknologi, punya device smartphone, ya itu harus menjadi tanggung jawab daripada sekolah untuk menyediakan fasilitas tersebut, ya fasilitas tersebut dengan di lab misalnya, sehingga nanti siswa itu bisa menggunakan fasilitas yang ada
yang milik sekolah gitu. Oke. Dan tidak semua, kalau bicara tentang equity tadi, tidak semua sekolah itu perlu teknologi sebenarnya. Ya tidak perlu semua. Bahkan sekarang pembelajaran tidak menggunakan teknologi kadang-kadang bisa lebih efektif ya dibandingkan dengan penggunaan media digital yang keren-keren, yang high tech AI. Pergi ke kampung-kampung ya, Pak Hardika lebih pengalaman misalnya ke desa-desa, desa main, desa-desa. Mereka kadang bisa menggunakan media-media pembelajaran yang lebih kreatif, menggunakan media pembelajaran dengan daun misalnya, rangkaian daun, rangkaian apapun itu. Itu kadang-kadang lebih efektif dibandingkan dengan dipaksakan menggunakan laptop, dipaksakan menggunakan komputer. Tidak harus semua sekolah di era IT sekarang itu harus menggunakan teknologi, tidak. Disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Kadang ada cuma 1, 2 siswa yang punya HP, yang punya laptop, lainnya tidak punya gitu. Tidak bisa dipaksakan, harus pembelajaran menggunakan media teknologi. Penggunaan media pembelajaran adalah yang yang sesuai dengan era, yang sesuai dengan apa yang ada di sekitar dia. Itu lebih bagus sebenarnya. Kontekstual ya. Laut misalnya. Bagaimana kegiatan-kegiatan di laut misalnya bisa dijadikan sebagai media pembelajaran. Di hutan, di gunung, ya itu lebih bagus sebenarnya dibandingkan dengan dipaksakan menggunakan teknologi tapi tidak efektif, tidak mencapai objektif dan need mereka, kebutuhan mereka. Saya rasa itu. Wah, menarik sekali ya, pembelajaran berbasis kearifan lokal ini berarti Kearifan ya. lokal, betul. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan luar biasa dan juga jawaban yang luar biasa juga tadi dari Pak Zamzami, dan ilmunya, materinya banyak sekali yang kami dapatkan Pak Zamzami, luar biasa. Ini pun ada beberapa mahasiswa yang chat gitu, wah gimana ini kok mantap sekali materinya, dan mana di spill kampus-kampus mananya juga, jadi kan pengen juga belajar lagi, wah katanya ini. Dan yang lain juga menyampaikan hal-hal yang sama, termasuk mungkin nanti juga ada beberapa rekan dosen ingin belajar katanya juga lebih banyak dengan Pak Zamzami ini, karena cocok sekali. Kebetulan saya dulu juga banyak belajar dari Pak Hardika, mungkin nanti bisa langsung belajar dengan Pak Hardika. Ya, saya banyak juga ilmu dulu ketika di Hong Kong, sharing dengan Pak Hardika, oh banyak ilmu dari Pak Hardika ini. Jadi ilmu-ilmu yang saya share tadi juga banyak, itu ide-ide dari Pak Hardika itu. Nanti juga bisa langsung bertanya dengan Pak Hardika. Ya, tunggu kedatangan kita ke sana ya. Siap, ditunggu di Malaysia, ditunggu di Universiti Malaya. Siap. Oke, nanti sebelum kita tutup, nanti ada foto bersama ya sepertinya, tapi saya sampaikan beberapa poin kesimpulan dulu, kemudian nanti dilanjutkan closing statement dari Pak Zamzami. Jadi tadi Pak Zamzami sudah menyampaikan, karena memang bidang yang disampaikan itu luas sekali ya skopnya ya, tentang kurikulum dan instructional teknologi itu luas sekali, dan tadi juga membahas dari pedagogi, di mana itu salah satu bagian dari juga art of teaching gitu. Dan ilmu pedagogi memang ada beberapa fokus penting, tapi salah satunya pembahasan kita hari ini, dan juga terkait dengan learning theories, di mana kayaknya teman-teman itu beberapa mungkin lupa juga nih dengan teori-teori pembelajaran. Jangan-jangan ada yang masih baru tahu, oh ternyata ini ya beberapa teori pembelajaran yang ada, di mana ada juga tadi ya 3 teori yang terkenal juga dibantu dijelaskan kembali oleh Pak Zamzami dengan jelas, dari behaviorism, cognitivism, dan juga constructivism. Dan juga tadi ada pertanyaan yang penting juga nih, apakah sebenarnya semua teachers itu perlu memahami learning theories gitu. Ternyata ya not a requirement, tapi kan apalagi untuk teman-teman juga nanti yang mau S2 dan lain sebagainya, ini justru menjadi fondasi yang sangat penting ya, kalau kita paham ini jadi penerapannya juga bisa gitu. Nah, ternyata ada beberapa teman-teman juga baru kenal nih dengan istilah tadi ya, arsitek dan di mana ada salah satu tugas itu menjadi instructional designer. Nah, ini kayaknya jarang ditemukan juga di kampus-kampus di Indonesia, termasuk yang namanya ini langsung instructional designer gitu kan. Tapi sebenarnya kita melakukan, tetapi kan ya menjadi bagian dari job-job utama lainnya gitu. Nah, tadi banyak sekali, termasuk juga bahasan kita hari ini tentang kurikulum dan instruction itu menjadi selalu kayak apel ya. Tadi beberapa jurusan itu juga selalu mengkapel kurikulum, dan itu menjadi bagian yang nggak terpisahkan gitu. Di mana
kurikulum itu katanya beyond the subject, berbicara juga tentang konten, tentang standar, objektif pembelajaran seperti apa, strategi, dan perangkat-perangkatnya itu menjadi bagiannya. Termasuk tadi belum taksonomi, teman-teman juga melakukan pembelajaran, objektivitasnya harus melihat nih, apakah sudah menggunakan tadi HOTS ya, dijelaskan, jangan hanya dari remember saja mengingat, tetapi juga ke tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi gitu. Jadi kalau tadi kurikulum berbicara tentang what-nya ya, apanya, instruction tadi berbicara tentang how-nya, ya, bagaimana pelaksanaannya dan lain sebagainya. Makanya dua hal yang memang sangat tidak terpisahkan gitu. Jadi ini menarik sekali, dan tadi ditutup quote sampai tanya jawab itu, wah menarik sekali ya. Apakah teknologi itu bisa menggantikan peran guru? Ini selalu ditanyakan, nanti gimana nih guru digantikan? Tadi sudah jawabannya itu. Teknologi is not the hero, tapi hero-nya adalah educators gitu. Teknologi tidak mampu menggantikan guru, tetapi guru yang akan tergantikan oleh guru-guru lain yang memang terampil dan menguasai teknologi gitu. Jadi kuncinya tadi katanya teachers must be kreatif katanya. Jadi itu wah banyak sekali tadi ya materi yang disampaikan, itu kira-kira hal yang kita tangkap bersama juga dari Mas Zamzami. Tentunya ada materi lain juga. Mungkin Pak Zamzami ada closing statement sebelum kita tutup dan foto bersama. Untuk closing statement, saya ingin menyampaikan bahwa metode apa yang bagus dalam pembelajaran? Jawabannya tidak ada metode yang bagus dalam pembelajaran. Gitu. Metode yang bagus dalam pembelajaran itulah metode yang sesuai yang dibutuhkan oleh student-student, oleh murid-murid. Ya, itu metode yang bagus. Dan pesan saya untuk pada adik-adik semua, pada kita semua, jadilah pembelajar sepanjang hayat, lifelong learners. Jadi kita belajar dari siapapun, dari kapanpun, bahkan kita bisa belajar dari alam, bisa belajar dari hewan, ya, dari manapun kita bisa belajar. Dan yang lebih penting lagi, kita harus banyak mendengar dari orang daripada berbicara. Kalau kita berbicara, kita mengulang apa yang sudah kita tahu, tapi kalau kita mendengar, kita belajar yang belum kita tahu. Gitu. Terima kasih. Wah, luar biasa, betul sekali. Ya, terima kasih Pak Zamzami. Saya kembali terima kasih. Saya juga cukup sekian dari saya, teman-teman. Sekali lagi Pak Somni terima kasih, Pak Arif dan rekan-rekan dosen dan mahasiswa yang lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada moderator yang telah memimpin jalannya acara pada pagi hari ini. Sebelum acara ditutup, kita melakukan sesi foto bersama dulu. Baik untuk semua hadirin bisa on cam terlebih dahulu. Bisa siap-siap sampai di jam 11.25 kita mulai ya. Untuk teman-teman bisa on cam terlebih dahulu. Baik, sudah waktunya. Kita screenshot dulu ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3.
Oke, terima kasih teman-teman. Untuk acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup acara kuliah umum hari ini dengan membaca bacaan hamdalah dulu. Alhamdulillah. Amin. Semoga kuliah umum hari ini bisa memberikan keberkahan dan manfaat untuk Amin. ini semuanya. Demikian seluruh rangkaian acara telah terlaksana. Saya Noviana Tirarosa selaku pembawa acara memohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang hadirin sekalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arif masuk, Pak Arif. Pak Presentasi enggak?